Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman IPA 5 semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama salam kenal dulu ya. Nama saya Farhan dan Akang di sini bakal ngajarin tentang TPS kuantitatif. Ada yang tahu belum hari ini kita bakal belajarnya tentang topik apa? Peluang. Peluang. Oke. Peluang ada yang susah nggak? Ada, menurutku ada. Oke. Susahnya Yang peluang atau kaidah pencacahannya kira-kira? Tahu nggak bedanya apa? yang peluang binomial yang suka ngebingungin tuh. Oh, oke. Kalau binomial itu masih masuknya ke kaidah pencacahan sih. Yang mencari ini kan, yang mencari Sukses apa namanya? enggak yang gitu. Ya kayak gitu-gitu. Oke. Tapi sebelumnya kita coba pretest dulu ya, teman-teman ya. Saya coba kirim linknya di grup. Kita pakainya Google Form. Coba dilihat di chatnya. Udah ada? Link untuk pretest. Waktunya coba 10 menit aja dulu ya. Nanti habis itu kita coba bahas dari materinya dulu aja. Berarti sekarang jam 13.56, berarti kira-kira sampai jam 14.06 ya, 10 menit.
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya, sampai jam 14.06. Oke, waktunya udah habis ya teman-teman ya. Udah pada beres belum? Halo Kak, Oke, udah pada beres belum ini kerjainnya? ini udah diklik kirim tapi belum maju jadi masih loading kayak gitu. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa tuh. Nanti coba dicoba lagi aja. Yang lain gimana? Lancar nggak? Malah muat ulang, malah keluar lagi, harus ulang lagi. Oh gitu. Bentar-bentar, dah masih ingat itu Oh iya, iya. jawabannya. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa, Kak. Oke. Tiffany, sok dicoba lagi aja ya. Mungkin masalah jaringannya aja kali. Oke, teman-teman, kalau udah pada siap, Akang mau coba bahas dari materinya dulu nih. Oke, udah ya. Kalau udah pada beres, kita coba lanjut ngebahas materinya dulu. Sama nanti kita akan coba bahas beberapa soal juga, termasuk soal-soal yang tadi ada di pretestnya. Akang mau coba dulu ya, ini saya ngomongnya lancar nggak? Takutnya nge-lag gitu. Lancar, Kak. Lancar, Kang. Oke, sip. Alhamdulillah. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita bahasannya tentang peluang. Ya harapannya sih nanti teman-teman udah masih ingat ya tentang kaidah pencacahan, karena kalau di peluang itu pasti banyak banget nerapin tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu apa aja? Ada yang permutasi, ada kombinasi, terus ada aturan pengisian tempat, dan lain-lain. Nah, termasuk kaidah yang paling penting itu kalau ada kata-kata dan, itu berarti indikasinya operasinya bakal dikali. Tapi kalau misalkan ada kata-kata atau, itu indikasinya dia bakal dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ini kurang lebih akan ada beberapa materi tentang peluang, tapi nanti akan ada yang beberapa saya gabung juga, mulai dari definisi,
terus langkah-langkah menentukan peluang. Di sini biasanya banyak yang keliru juga ya. Terus kisaran nilai peluang, ada kejadian peluang komplement, sama nanti di sini juga terakhir ada perkalian sama penyembelahan peluang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kalau dari segi definisinya sih nggak terlalu sulit ya kalau peluang itu, karena justru simbolnya itu rumusnya lebih simpel. Paling sederhana kalau misalkan gini, kita misalnya ngelempar sebuah dadu, dadu itu kan ada 6 sisi. Nah, itu kan kalau misalkan kita ngelempar sebuah dadu, paling mungkin itu munculnya bisa 1 sampai 6. Nah, terus misalkan kita ngarepin nih, kita berharap berapa kira-kira peluang munculnya angka 1. Nah, di dalam dadu itu kan hanya ada satu angka 1. Nah, berarti peluangnya adalah perbandingan antara harapan kita sama kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi. Jadinya 1/6 kalau tadi dadu. Kalau segi kata-katanya gini, peluang atau probabilitas itu rasio. Ini kata kuncinya adalah rasio antara harapannya sama banyak kemungkinan seluruh yang bisa terjadi. Nah, kemungkinan yang bisa terjadi itu semuanya kita simpulkan sebagai ruang sampel. Kalau NA itu berarti sebagai kejadian yang diharapkan. Kalau dadu tadi tergantung, misalkan kita pengennya muncul angka 1 ya berarti hanya 1. Kalau kita pengennya muncul angka genap, berarti angka genap di dalam dadu itu kan ada 3. Ada 2, 4, sama 6. Kemudian yang S itu adalah sebagai ruang sampel. Nah, sekarang kita masuk coba ke langkah-langkahnya. Biasanya di sini suka banyak yang salah karena masih keingat tentang peluang yang ada di SMP. Contohnya gini, ada dalam sebuah kantong itu terdapat 3 bola merah dan 5 bola putih. Kemudian akan diambil 2 bola secara acak, peluang terambilnya 2 bola putih adalah berapa? Nah, banyak banget yang akan temuin waktu pas ngajar biasanya ya, suka mengabaikan kata-kata 2 bola di sini. Tapi malah fokusnya hanya ke kata-kata putihnya saja. Jadi biasanya kalau ada soal kayak gini, dia lihat tuh, oh di sini ada 5 bola putih. Terus keseluruhan bolanya ada 8. Oke, berarti ini kan jawabannya 5/8. Nah, ternyata cara seperti ini itu nggak berlaku kalau misalkan kita mengambilnya 2 bola. Nah, cara ini berlakunya kapan? Berlakunya kalau kita hanya mengambil 1 bola aja. Ya, hanya berlaku kalau misalkan mengambilnya 1 bola aja. Nanti kita lihat kenapa kalau 1 bola dia bisa berlaku, cukup mengambil angka yang sudah ada di soal aja gitu. Nah, sekarang pertama kita coba ya di langkah satunya. Langkah satunya, kita harus tentukan dulu ruang sampelnya tuh yang mana, dan kita juga harus tentukan banyak anggota ruang sampelnya itu ada berapa. Yang kedua, baru kita tentukan harapannya itu ada berapa banyak. Jadi sebisa mungkin sih kalau saran Akang pas ngerjain soal peluang, fokus dulu ke NS-nya. Karena biasanya NS itu yang paling gampang. Karena dia kan gak ada syarat di sana. Sesudah nentuin NS, baru kita tentukan NA. Terakhir, kalau sudah tentukan dua-duanya, ya udah tinggal kita masukin ke rumus peluang yang di atas tadi, yang PA ini. Oke, coba kalau misalkan konteksnya soal seperti itu, langkah satunya kita tentukan dulu S-nya. Di sini kan konteksnya dia mengambil 2 bola dari keseluruhan bola. Nah, bolanya ada 8, berarti S-nya adalah mengambil atau terambil 2 dari 8 bola yang ada. Nah, kalau ada kata-kata mengambil, itu berarti indikasinya kita akan menggunakan aturan kombinasi, bukan permutasi. Karena kalau permutasi itu biasanya atau menempatkan, atau menyusun. Nah, itu biasanya kalau kata-kata untuk permutasi. Sedangkan kalau kombinasi, dia simpel aja, hanya mengambil. Kalau ngambil itu kan dia nggak perlu urutan, siapa yang duluan terambil gitu. Nah, maka NS-nya itu kita gunakan rumus kombinasi, 8C2. Ini kita skip dulu ya, kita nggak bakal hitung dulu sekarang. Akang hanya kasihkan satu contoh gimana cara nentuin S-nya aja. Yang kedua, kalau kita menentukan A-nya. Nah, A-nya ini yang diharapkan. Di soal itu kan dia pengennya mengambil 2 bola putih. Nah, berarti itu A-nya. Jadi A-nya adalah mengambil 2 dari 5 bola putih. Karena bola putihnya hanya ada 5. Ambil 2 dari 5 berarti pakai rumus kombinasi. Jadinya NA-nya sama dengan 5C2. Ya, dan 5C2 ini tidak sama dengan 5. Kalau saya nggak salah 5C2 itu 10. Ya, nanti masalah itu-itunya ada contoh soalnya lagi. Yang ketiga, udah tuh, kalau misalkan udah kita pakai rumus kombinasinya, udah ketemu NS-nya, sudah ketemu NA-nya, baru kita masukin ke rumus peluangnya yang NA per NS.
Oke, itu dulu ya, itu untuk yang langkah-langkah awalnya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu kisaran nilai peluang. Nilai peluang itu ada batasnya ternyata, nggak bisa gede-gede banget dan juga nggak bisa kecil-kecil banget. Paling minimalnya dia 0 dan paling maksimalnya dia 1. 0 itu kita sebutnya sebagai kejadian yang mustahil atau nggak mungkin banget terjadi. Yang 1 itu namanya kejadian yang pasti. Nah, contoh misalkan kejadian mustahil gini. Kita punya angka 1, terus ada angka 3, ada angka 5, dan ada angka 7 misalkan. Ini satu ruang sampelnya ya. Kemudian kita pengen nanya berapa peluang terambilnya angka genap dari keempat angka ini. Nah, itu kan nggak mungkin kan, karena emang nggak ada juga gitu si angka genapnya. Nah, itu berarti kita sebut sebagai kejadian yang mustahil, alias dia nilainya 0. Tapi kalau misalkan kata-katanya, berapa peluang terambil angka ganjil dari keempat bilangan ini? Nah, berarti dia sudah pasti, karena memang semuanya udah ganjil gitu. Itu kita sebut sebagai kejadian yang pasti. Oke, sekarang kejadian peluang komplement. Kalau komplement itu kan salah katanya dari komplit ya, dia pelengkap gitu. Jadi misalkan kita punya di sini ada NA, ini bacanya A komplement, atau simpelnya gini deh, ini adalah A, yang ini adalah bukan A. Jadi A ditambah bukan A berarti keseluruhan. Nah, contohnya gimana? Misalkan ini kita bagi dulu ya. Kalau kita bagi dengan NS, maka yang tadinya NA akan menjadi PA, kemudian yang awalnya NA komplement menjadi PA komplement. Kalau yang sebelahnya udah pasti, karena dibagi dengan dirinya sendiri jadinya 1. Contohnya kalau misalkan kita punya peluang menang itu adalah 2/5, maka pasti peluang kalahnya, karena kalah kan bukan menang, ya kan? Maka peluang kalahnya adalah 3/5. Di konteks ini bukan remis ya, nggak ada remis. Jadi ada menang sama kalah. Berarti kalau bukan menang ya kalah. Jadi kalau misalkan peluang menangnya 2/5, peluang kalahnya 3/5. Atau misalkan ada konteksnya mengambil atau memilih laki-laki dan perempuan. Kalau peluang laki-lakinya itu misalkan 1/7 misalnya, berarti peluang kita memilih perempuan itu tinggal sisanya. Sisanya supaya menjadi 1, yaitu 6/7. Nah itu ya, itu untuk peluang komplement. Kemudian ada frekuensi harapan. Untuk frekuensi harapan ini langsung ke rumusnya aja. Dia lebih kepada kemungkinan berapa kali kejadian bisa terjadi kalau kita mengulang percobaannya sampai jumlah tertentu. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah N dikali PE. Jadi frekuensi harapan munculnya E itu sama dengan peluang E-nya, tapi dikalikan dengan banyaknya percobaan. Gitu. Ini konteksnya misalkan gini nih. Kita kan tadi melempar dadu itu kalau muncul angka 1, peluangnya 1/6 ya. 1/6. Tapi kalau misalkan pelemparan ini kita ulang terus sampai 60 kali, nah berarti kira-kira dalam 60 kali pelemparan itu ada sebanyak 10 kali muncul angka 1. Oke, itu mungkin bayangan sederhananya saja untuk frekuensi harapan. Oke, selanjutnya kita coba lihat ada yang kita sebut sebagai penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang ini ada 2 tipe. Tipe yang pertama adalah kalau peluangnya merupakan peluang dari kejadian yang saling lepas. Saling lepas gambarnya seperti ini. Ciri-cirinya adalah A dan B itu nggak ada irisan. Memang kejadian A dan B tidak mempunyai irisan. Contohnya ganjil sama genap, itu kan nggak ada irisannya ya. Nah itu berarti dia merupakan kejadian yang saling lepas. Kalau yang saling lepas, cukup kita tambahin aja. Jadi peluang A gabung B, atau biasanya suka disebutnya juga peluang A atau B, itu sama dengan PA ditambah PB. Tapi tipe yang kedua, kalau kejadiannya itu tidak saling lepas. Tidak saling lepas itu berarti dia punya irisan. Nah, contoh misalkan ruang sampel yang dia itu punya, kejadian yang punya irisan. Misalkan kita mau melihat angka 1, 2, 3, 4. Jadi misalkan gini ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian sampai 5 deh, sampai 5. Nah, misalkan kita mau mencari angka genap. Angka genap di sini kan ada 2 ya. Ada 2 sama ada
4. Oke, itu berarti misalkan genapnya katakanlah yang A gitu ya, yang genap. Kemudian kalau misalkan dicari bilangan prima. Bilangan prima di sini itu ada berapa nih? Bisa 2, bisa 3, 3. bisa 5. Ada 3 ya. Nah, berarti kan mereka punya irisan nih. Irisannya siapa? Yang 2 tadi. Berarti 2-nya ada tengah-tengah sini nih. Nah, berarti yang genapnya di bagian kiri ada 4, yang bagian kanannya bagian prima itu ada 3 sama 5. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau mencari peluang kejadian A atau B, itu ditulisnya sebagai PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi dengan PA irisan B. Kenapa mesti kita kurangin? Karena logikanya gini, kalau misalkan kita ngitung G-nya berarti kan 4 sama 2. Tapi kalau kita ngitung P-nya, 2-nya juga ke bawah. Berarti 2-nya kehitung 2 kali dong. Ya kan, hitungnya double. Berarti kita mesti kurangi lagi supaya nggak ada yang kehitungnya 2 kali. Oke, gitu mungkin sekarang terakhir ya, satu lagi tentang perkalian peluang. Perkalian peluang juga ada 2 jenis. Ada jenis yang pertama peluang kejadian yang saling bebas. Jadi beda tadi antara saling lepas, ya saling lepas dengan saling bebas. Kalau saling bebas itu benar-benar tidak ada hubungan sama sekali. Jadi semestanya pun juga berbeda. Kalau soal yang tentang kejadian saling bebas biasanya itu kayak gini soalnya. Ada 2 buah kantong. Nah, itu udah ciri-ciri tuh. Karena udah ada 2 kantong berarti sudah ada 2 tempat yang berbeda. Nah, itu udah ciri-ciri dia kejadian yang saling bebas. Kejadian A tidak saling mempengaruhi dan B juga. Berarti kalau misalkan kita kalikan cukup gitu aja langsung. PA irisan B sama dengan PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kemudian tipe yang kedua, kalau peluang kejadian yang bersyarat. Ini lebih spesifik nanti kita akan coba di soal ya untuk yang kejadian bersyarat. Soalnya lebih enak dia kalau langsung ke contoh soal aja. Oke, peluang kejadian A dan B dengan syarat A-nya terjadi duluan. Jadi dia beda tuh antara A duluan sama B duluan. PA dan B sama dengan PA dikali PB setelah A. Jadi ini bacanya yang ini PA biasa aja. Kalau yang ini PB, tanda garisnya itu simbolnya setelah. Jadi peluang B setelah kejadian A. Nah, beda lagi kalau misalkan seperti ini. Ini PB dikali PA setelah B. Oke, mungkin masih belum kebayang kali ya kalau peluang kejadian bersyarat. Nanti kita akan coba lebih jelas di latihan soalnya. Oke, kita coba soal pertama. Ini soal yang paling mudah ya. Tadi pada benar nggak nomor 1? Kang, Tifa itu nggak bisa ngirimin. Oh gitu, masih belum bisa? Iya, nggak bisa, di sininya mati lampu, jadi sinyalnya nggak maksimal. Oh gitu, gimana ya? Atau gini aja deh, tapi masih kebuka nggak formnya tuh? Sebentar, Kang. Maksudnya, nanti kalau misalkan masih kebuka, kamu kirimin aja jawabannya misalkan A, B, C, D, E-nya gitu. Oke, nanti akan coba nilai manual aja. Kakak. Kak, Ya, boleh minta PDF-nya soalnya tadi ketinggalan pembahasan yang awal-awal. Nanti mau dipelajarin lagi sama Bapak. oh iya boleh. Siap. Nanti dikirimin ya. Iya. Oke. Tetap nggak bisa, Kang. Nggak maju-maju. Iya. Oh, oke. Gak apa-apa tuh gini aja. Tapi tadi masih ingat gak jawabannya apa aja? A, B, C, D, E-nya gitu. Oh iya, masih. Masih ingat ya? Nah, itu kamu kirimin aja. Nanti akan coba nilainya manual aja. Oke, kirimin aja A, B, C, D, E-nya apa. Oke? Ya, siap, Kang. Oke. Sip, kita lanjut ya. Tapi jangan terpengaruh sama jawaban di sini ya. Nanti jangan diubah-ubah maksudnya. Ya, enggak. Biarin aja di sini mah. Oke, yang pertama, peluang munculnya jumlah mata dadu prima pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, teman-teman harus paham dulu nih. Di sini konteksnya dia mencarinya jumlah. Jadi bukan berarti mata dadunya harus prima. Contohnya,
Kalau 1 itu kan bukan bilangan prima. Tapi kalau 1 tambah 1 itu jadinya bilangan prima. Nah, ini termasuk bagian dari yang dimaksud dengan soal ini. Akan ada 2 cara, akan coba tunjukin aja dua-duanya ya. Cara pertama adalah kita tentukan dulu S-nya. S-nya sudah jelas, pelemparan 2 dadu. Kalau pelemparan 2 dadu berarti dadu pertama ada 6, dadu kedua juga ada 6. Jadi hasilnya sama dengan 6 dikali 6. Atau sama dengan 36. Kemudian kalau A-nya yang diharapkan kan, diharapinnya kan itu munculnya jumlah dadu prima. Dadu itu kan maksimalnya jumlahnya 12, oke? Berarti maksimalnya primanya sampai 11 aja. Kita coba rinci dari 2, 3, 5, 7, sama 11. Kalau yang jumlahnya 2, itu pasti hanya 1 ditambah 1. Kalau yang jumlahnya menjadi 3, ada 1, 2, ada 2, 1. Ya, ada 2 tipe. Ya. Terus kalau yang jumlahnya jadi 5, bisa 2, 3, bisa 3, 2, bisa 4, 1, sama 1, 4. Terus kalau yang jumlahnya 7 juga banyak nih. Bisa 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2, sampai 4, 3. Jadi tetap dihitungnya beda ya. 1, 6 dengan 6, 1 itu beda dihitungnya. Yang 11 ada 5, 6, sama 6, 5. Jadi kita totalkan aja semuanya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi jawabannya NA sama dengan 15. Udah tuh kan ketemu tuh, NS sama NA-nya udah ada. Nah, tinggal kita masukin aja. TA sama dengan 15 dibagi 36. Oke, itu cara pertama. Sekarang cara kedua. Cara keduanya sih yang biasanya kalian pakai juga mungkin. Itu kita pakai tabel aja. Jadi udah pusing mikirin, berapa ya yang nilainya tuh 5. Udah pakai tabel aja biar jelas. Langsung akan bikinin tabelnya seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dari mana angka yang tengah-tengah sini, yang di atas ini dadunya, ini dadu, ini juga dadu, 1 sampai 6 ya. Kemudian misalkan kita pasang-pasangin, 1 dengan 1 hasilnya 2, kayak gitu. 2 dengan 1 hasilnya 3, 3 dengan 1 hasilnya 4, dan seterusnya sampai 6 ketemu dengan 6 hasilnya 12. Tinggal kita coba lingkerin. Yang dimaksud soal itu kan adalah yang bilangannya prima. Berarti prima ada 2. Terus yang 3 sama 3 jumlahnya 5, 5, 5, 5. Terus yang 7 juga sama. Dan terakhir yang 11. Kita hitung semuanya, nilainya adalah 15. Jadinya 15 dibagi 36. Gitu ya, untuk yang nomor 1 dulu aja. Saya coba ini dulu deh, mau nanya dulu deh. Ada pertanyaan nggak buat nomor 1? Aman, Kak. Aman ya? Oh iya, ngomong-ngomong ini saya cara nyampeinnya kecepatan nggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke, nanti kalau kecepatan atau ada yang kurang jelas suaranya, disampaikan aja ya, takutnya malah jadi nggak nyaman. Oke, sekarang kita coba ke nomor 2. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 5 bola kuning, 8 bola hijau, dan 3 bola biru. Diambil 1 dalam kotak. Nah, kalau diambil 1, cukup pakai angkanya aja langsung, nggak usah pakai kombinasi-kombinasi yang segala. Kalau tipe soal kayak gini, seperti biasa, kita akan coba uji dulu angka 1 ya. Kalau angka 1-nya salah, berarti sudah pasti 3 salah, kayak gitu. Karena hanya diambil 1 bola, maka, nah ini, NS-nya sama dengan 20C1. Nah, ternyata 20C1 itu kan hasilnya ya udah sama dengan 20. Jadi tadi maksud Akang itu, kalau emang hanya diambil 1 aja, 1 bola, atau 1 orang, atau 1 kelereng, udah aja nggak usah pakai kombinasi daripada pusing. Tapi kalau misalkan diambilnya 2 atau 3, itu harus pakai kombinasi karena hasilnya pasti beda gitu. Seperti di sini 20C1 hasilnya sama dengan 20. Oke. Nah, kemudian kita coba yang 1 dulu. Misalnya A itu adalah kejadian terambil 1 bola merah. Oke, berarti NA-nya sama dengan 4 karena di sini ada 4 bola merah. Kemudian udah ada NA-nya, udah ada NS-nya, berarti bisa kita cari PA-nya. PA jadi sama dengan 4/20 alias sama dengan 1/5. Oke, kalau gini kan kalau satunya udah benar,
Berarti mana lagi yang sudah pasti benar? Nomor 3, 3. Oke, nomor 3 ya. 1 benar, maka 3 juga pasti benar. Kalau sudah benar, saran Akang coba cek yang keempat. Kalau ternyata 4-nya benar, oke, berarti udah langsung aja nih jawabannya yang E. Kalau ternyata 4-nya salah, ya kita uji lagi yang 2-nya gitu. Tapi lebih hemat tenaga. Kita coba cek yang 4. Misalkan B kejadian terambil 1 bola bukan biru. Oke, ada kata-kata bukan biru. Di sini kan bolanya ada 4 macam. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Berarti kan yang bukan biru maksudnya ini nih. Bisa merah, bisa kuning, atau bisa hijau. Jadi NB-nya sama dengan dijumlahkan semua. 4 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 17. Kesimpulannya PB sama dengan NB per NS 17 per 20. Oke, ternyata yang nomor 4 pun juga betul. Kesimpulannya kalau 1 benar maka 3 juga benar. Karena 4 juga benar, maka jawabannya adalah semuanya benar. Gitu. Nah, enggak ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Yang 20 C1, 20 hasil 20 itu gimana sih, Kak? Oh iya, kita pakai rumus ini aja, rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu kan gini, kalau kita punya, ini sorry ya kalau agak jelek tulisannya ya, saya pakai mouse nih. NCR itu hitungnya sama dengan N faktorial, terus apalagi di bawahnya? Dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dalam kurung ya, N dikurangi dengan R faktorial. Nah, kalau misalkan di sini kan 20 tuh, 20 itu kan berarti 20 faktorial. Oke, karena N-nya 20. 20 faktorial dibagi dengan R-nya berapa di sini? R-nya berarti 1 ya? 1. Oke, 1 faktorial dikali dengan kalau N kurang R berarti 20 kurang 1. Jadinya 19 faktorial. Oke. Kalau 1 faktorial kan udah aja ya, nilainya 1 ya. Nggak terlalu ngaruh lah. Nah, yang di atas nih coba kita hitung. Kalau 20 faktorial, itu kan jadinya bisa kita urai menjadi 20 dikali dengan 19 kali 18 faktorial. kayak gitu ya. Nah, dibagi dengan 19 faktorial. Nanti kan ini bakal habis nih. Coret, coret, ya udah tinggal hasilnya sama dengan 20. Gitu. Ngerti ya? Iya, Kak. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor 3. 2 kerikil akan ditaruh secara acak pada 2 kotak berbeda dalam susunan 6 kotak seperti pada gambar. Peluang 2 kerikil sebaris atau sekolom. Oke, let's see, udah ada kata-kata ya. Sebaris, ada kata-kata atau. Itu berarti sudah indikasinya kita bakal menggunakan operasi penjumlahan. Oke, tapi pertama kita coba cek dulu gimana kira-kira ilustrasinya kalau 2 kerikil kita tempatkan di dalam 6 kotak. Misalkan ini ada kerikil warna biru sama kerikil warna merah, anggap aja gitu ya. Contohnya seperti itu, pertama, itu berarti dia bisa jadi sekolom. Ini maksudnya sekolom tuh kayak gitu. Tapi kan bisa juga ganti. Bisa juga merahnya ke atas, bisa juga birunya ke bawah, jadi ke sebelah kanan juga bisa. Terus bisa juga seperti itu. Ya, intinya mau banyak banget lah. Akan susah kalau misalkan kita hitungnya secara manual. Sekarang kita coba cara yang lebih otomatis. Kalau S-nya itu kan kita akan urutkan ke dalam kita akan mengurutkan atau menempatkan 2 kerikil ke dalam 6 kotak. Nah, di sini ada 2 kerikil, ya kan? Berarti kita bisa menggunakan aturan perkalian. Kita cukup sediakan 2 tempat. Tempat pertama untuk kerikil 1, tempat kedua untuk kerikil 2. Nah, nanti si angka-angka di atas ini kita isi dengan kemungkinan kotak yang bisa diisi oleh kerikilnya. Misalnya nih, kerikil 1 itu kan dia bebas nih, mau di mana aja kan. Bisa di bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ataupun keenam. Maka totalnya untuk kerikil 1 dia bisa menempati 6 kotak. Gitu. Nah, karena di sini ada kata-kata, 2 kerikil akan ditaruh
secara acak pada dua kotak yang berbeda. Artinya apa? Kalau misalkan kerikil pertama nih udah di bagian kotak yang ini, yang di merah, yang birunya bisanya tinggal di mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah berarti kerikil 2 hanya bisa menempati 5 kotak yang ada. Kemungkinannya, maksudnya kemungkinan 5 kotak yang ada. Jadi NS-nya sama dengan 6 dikali 5. Jadi sama dengan 30. Oke? Nah itu untuk yang NS-nya. Sekarang NA-nya. NA-nya kita fokus ke kata-kata sebaris atau sekolom. Menempatkan dua kerikil sebaris atau sekolom. Ilustrasinya, kalau misalkan kita punya dua kerikil, biru sama merah, ini contohnya yang sekolom, dan ini contohnya yang dia sebaris. Oke, misalkan kita bahas dulu yang dia sekolom deh. Kalau dia sekolom, itu kan berarti ya hanya bicara di sini aja, misalkan di kolom pertama ya, di kolom pertama. Yang warna merah ini dia bisa menempati berapa tempat kira-kira kemungkinannya? 5. Yang merah ini hanya 2. Loh. Oh Karena iya lagi iya. ngomonginnya di kolom sini kan, Oh iya. bisa di Kolom bawah, 2. bisa di atas, ya kan? Berarti dia 2. Nah, kemudian kalau kerikil yang birunya otomatis hanya tersisa tinggal 1 1. kotak. Nah, jadi dia 2 kali 1 gitu. Terus kita geser tuh, kita geser ke kolom sebelahnya. Sama juga, 2 kali 1. 1. Geser lagi di sini, 2 kali 1. Nah, sekarang untuk yang sebaris misalnya, yang bawah dulu. Yang warna merah ini bisa berapa tempat dia ngisinya kalau geraknya sebaris? 1, 3. 2, 3. Oke, betul. Yang birunya? 2. 2. Ya udah, jadi hasilnya 3 kali 2. Gitu. Kak, bentar bisa diulang nggak? Agak Hmm? kurang paham. Oh iya, iya. Oke. Coba kita ulang tadi ya. Dari sini ya. Coba anggap gini. Misalkan itu kan warna merahnya sudah nempatin di bagian sini kan. Tapi kan dia tuh bisa juga bergerak nih. Bisa di bawah, bisa di atas yang warna merah ini. Kita lagi lihatnya yang dia kalau sekolom dulu. Oke. Nah, kalau dia bergeraknya sekolom di sini, warna merah itu bisa menempati 2 tempat. Bisa kemungkinannya yang dia bisa isi adalah 2 tempat. Bisa di bawah, bisa juga di atas. Berarti dia ngisinya 2. Terus kalau misalkan yang merahnya sudah keisi nih, birunya bisa di mana lagi dia? Otomatis dia mah hanya tinggal di satu tempat ini aja. Kalau misalkan merahnya di bawah ya berarti dia ngisinya di atas. Kalau merahnya di atas ya dia bisa ngisinya di bawah. Nah, makanya di sini hasilnya sama dengan 1. Gitu. Paham maksudnya? Iya. Oke. Terus yang sebelah kanan kan juga sama model kolomnya karena ada dua baris jadinya 2 kali 1 juga. Sebelahnya juga sama 2 kali 1. Terus kalau yang satu baris nih, yang di bagian kiri ya. Yang maksudnya baris yang bawah dulu. Yang warna merah itu kan bisa menempati 3 tempat. Kiri, tengah, sama kanan. Nah, kalau misalkan merahnya nih contohnya di bagian kiri udah ngisi. Berarti kan yang birunya hanya tinggal 2 tempat aja dia mah bisanya. Bisa di tengah atau bisa di kanan. Maka jadinya di sini 3 dikali 2. Gitu. 3 ini untuk yang merah, 2 untuk yang warna biru. Nah, terus yang atas juga sama berarti. 3 dikali 2. Oke, kan ini hasilnya 6, ini hasilnya 6, 2, 2, 2. Jadi totalnya NA sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 ditambah 6 ditambah 6. Jadi hasil NA-nya itu sama dengan 18. Udah deh, kalau udah ketemu NA sama NS-nya, tinggal kita masukin ke rumus peluangnya. Jadi peluangnya atau NA per NS-nya sama dengan 18 per 30. Ini masih bisa kita, angkanya kita kecilin lagi ya. Masing-masing bisa dibagi 6, jadi habis. Jadi hasilnya sama dengan 3/5. 3/5. Oke. Nah, iya. Nah, oke. Untuk mantengin konsep yang nomor 3, kita coba lihat ke nomor 4 nih. Oke. Angkanya beda. Ini harusnya 9 ya, bukan 6 nih.
3 kerikil akan ditaruh secara acak pada 2 kotak berbeda. Ini juga salah, harusnya ini 3 kata-katanya. Harusnya 3 kotak berbeda. Dalam susunan, ini juga salah, bukan 6, harusnya 9. Oke. 9 kotak seperti pada gambar yang ini. Peluang 3 kerikil tersebut sebaris atau sekolom. Oke, kita coba cek ya. Kira-kira paham nggak dengan soal yang nomor 3 tadi? Kita coba bikin ilustrasinya, atau langsung aja S-nya deh. NS-nya itu menempatkan 3 kerikil ke dalam 9 kotak. Berarti kita sediakan berapa tempat? Gimana, Kak? NS-nya, kita sediakannya berapa tempat untuk angka-angkanya? Nggak paham. Bentar, Oke, bentar. coba. Kalau tadi ini kan, misalkan gini ya. Kalau yang ini tadi, kita mengurutkan 2 kerikil ke dalam 6 kotak, maka kita sediakan 2 tempat untuk kerikil pertama, sama untuk kerikil kedua. Oh iya. Oke, nah kita geser nih ke soal nomor 4. Di sini ada 3 kerikil. Maka kita sediakan juga ada 3 3 kotak. tempat. Jadi ada kerikil pertama, ya kan? Ada kerikil pertama, ada kerikil yang kedua, sama ada kerikil yang Ketiga. ketiga. Kerikil pertama, dia bisa menempati berapa kotak? 9. Oke, 9. Kerikil kedua? 8. 8. Kerikil ketiga? 7. 7, gitu. Oke. Jadi hasilnya sama dengan 9 kali 8 kali 7. Terus sekarang gimana dengan yang menempatkan, ini salah lagi, bukan 2 kerikil harusnya, 3 kerikil ya. Ini masih Ya. banyak yang salah editnya nih. Ini 3 kerikil. Sebaris atau sekolom. Oke. Untuk yang bagian ini dulu nih. Oke, yang sekolom. Untuk sekolom berarti hasilnya gimana? 3. 3. 2, 3, 1. Dikali 2, 2 1. 1 ya. Paham ya? Kerikil pertama bisa menempatinya 3 tempat. Kerikil kedua tinggal 2 tempat. 2. Kerikil yang terakhir tinggal 1 tempat aja. 1. Gitu. Nah, 3 kali 2 kali 1 kan hasilnya 6 ya. Ya. Kita ke sebelahnya langsung otomatis saja nulisnya. Di sini 6. Sebelah kanan juga 6. Untuk yang baris gimana? Yang sebaris? Sama. Sama. 6 iya benar. juga kan? Nah, ini Iya. juga 6. Yang itu juga 6. Soal ini nanti ada ya di post-test ya. Mudah-mudahan paham nih. Akan ubah dikit, sepercik lah. Diubah dikit angka-angkanya. Aduh. Oke, jadi NA-nya. Jangan aduh atuh. Jadi NA-nya sama dengan 6 tambah 6 terus saja sampai 6 kali. Jadi hasilnya sama dengan 36. Udah kan? Udah ketemu NA-nya, udah ketemu NS-nya. Beres. Tinggal masukin ke rumusnya aja. Ini bisa dibagi ya. Bisa 6 Genap bagi 6 bagi 9 itu kan bisa jadi 4. 4. Nah, 4 dengan 8 bisa jadinya 2. 1/2. 1/2. Jadi hasilnya 1/14. Oke. Enggak ada Mana jawaban. jawabannya? Nggak ada ya? Enggak ada. Oh, ini mah masih yang tadi opsinya. Salah. Oke, sorry. Nggak ada di sini ya. Salah ini mah opsinya. Belum diubah. Oke, yang penting mah ada ketemu hasilnya tadi. Nah, ini termasuk soal yang kayaknya susah dikerjain tadi ya? Ya. Oke. Kita coba lihat. Emang ini juga agak lumayan. Tapi ini mungkin susahnya karena kita nggak tahu berapa M sama N-nya. Karena emang kan kita mau dicarinya. Jadi ketahuinya banyak bola merah sama dengan M, banyak bola putih sama dengan N. Oh ya, teman-teman, saya sebelumnya pengen kalian fokus dulu nih. Ada di kata-kata berbeda warna. Oke. Kalau kata-katanya berbeda warna, sedangkan di sini kan hanya ada 2 warna. Ada bola merah sama ada bola putih. Nah, berarti kan kalau dimintanya berbeda warna, kita bakal mengambil 1 bola merah sama mengambil 1 bola putih. Iya. Oke. Terus intinya nanti kita sasarannya bakal cari M sama N-nya aja gitu. Ditanyakannya M kuadrat tambah N kuadrat. Kita coba olah dulu ya. Semua yang diketahuinya kita olah dulu. S-nya berarti mengambil 2 bola. 2 bola dari totalnya berapa bola di sini? 16. 16. Berarti
S-nya adalah mengambil 2 dari 16. Mengambil itu kombinasi atau permutasi? Permutasi. Kombinasi terambil. Kombinasi, betul. Kombinasi. Kalau permutasi kata-katanya apa biasanya? Dipilih. Susunan, terus Pilih. Dipilih. urutan. Kalau dipilih masih masuk kombinasi? Oh, masih. Masih. Terus bisa mengurutkan tadi, menempatkan, ya, atau mengatur, itu semuanya masuknya ke permutasi. Oke. Sekarang kita coba masukin rumus kombinasinya. Jadi NS sama dengan 16C2. 16C2 kita coba gunakan rumus kombinasinya. 16 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 16 kurang 2 faktorial. Jadinya atasnya langsung saya ubah ya. Jadi 16 kali 15 mentok sampai 14 supaya bisa dicoret dengan yang di bawahnya. Gitu. Udah deh. Oh ya, ini ngomong-ngomong 16 dengan 2 bisa dibagi juga. 16 dengan 2 bisa jadinya 8. Jadi hasilnya 8 kali 15. Sama dengan 120. Oke, itu untuk S-nya. Sekarang nih, A-nya. A-nya apa kata-katanya kira-kira? Yang diharapkannya apa di sini? Beda warna. Dua Oke, bola ambil 2 tersebut bola beda warna. warna. Kita coba breakdown bisa biar lebih spesifik. Dia berarti mengambil 1 bola merah sama 1 bola putih. Betul kan? Iya. Oke. Iya benar. Mengambil 1 bola merah itu berapa banyak cara? Tadi kalau misalkan hanya ngambil 1 aja, cukup lihat angkanya langsung. Angka. Oke. Di sini kan angkanya M ya. Terus yang 1 bola putih di sini ada N. Jadi NA-nya sama dengan langsung M dikali N. N. Kan ngomong-ngomong nih, kenapa akan kali? Kenapa bukan ditambah? Soalnya nih. Ada kata dan. Emangnya kalau ditambah tuh kata-katanya apa? Ya Allah, sorry kembali banget. Nih, kalau kata-katanya dan, tuh berarti dia dikali. Kalau kata-katanya atau, nah ini baru ditambah. Ini materinya di kaidah pencacahan ya. Jadi punten tadi akan nggak spesifikkan di awal karena emang udah di sini. Oke, jadi dia M kali N. Udah dong berarti. Tinggal kita masukin ke rumus peluangnya. PA sama dengan NA per NS. Tadi di soal sini udah ada PA-nya belum? Coba lihat dong angkanya. Udah. Udah ada kan yang mana? 1/2. Oke, 1/2. Jadi 1/2 sama dengan M kali N dibagi 120. Oke, tinggal kita pindahin aja 120-nya, kesimpulannya 60 sama dengan MM. Oke, tapi sampai sini kita coba lihat nih, kita kan mau nyarinya M kuadrat ditambah N kuadrat. Ini mah langsung aja pakai rumus ini ya, rumus aljabar ya. Punten ini maka langsung nulis rumusnya aja. Gitu. M kuadrat tambah N kuadrat. Pernah lihat rumus ini? Pernah? Jadi kalau misalkan ada 2 bilangan dikuadratkan, terus dijumlahkan, jadinya seperti ini. Gitu. Oke, jadi tinggal kita masukin aja. M tambah N-nya itu 16, jadi 16 pangkat 2 dikurangi 2 kali 60 MN ya. Jadi 256 dikurangi 120, dia sama dengan 136. Oke, itu teman-teman buat yang nomor 5. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Pusing nggak? Energinya terkuras. Aduh, untung nggak masukin binomial Newton tadi akan di sini nih. Kalau masukin binomial kayaknya lebih terkuras lagi pikirannya. Apalagi itu. Oke, tapi lumayan lah ya, rada ngerti ya. Minimal ya gitu. Oke. Kita coba itu, Akang kita lupa ini ada berapa soal. Isi nyampe 50, kan nggak mungkin lah. Oke, sekarang soal nomor 6. Nah, ini buat yang mau berkeluarga nih, bisa nanti mau punya anak kan nentuin berapa anak-anaknya. Sebuah keluarga berencana memiliki 3 anak. Oke, asumsinya di sini lahirnya bukan kembar ya. Jadi setiap lahir tuh ya 1 aja gitu keluarnya. Dia pengen punya 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
Pertanyaannya adalah berapa peluangnya. Sebelumnya kita coba fokus dulu ke sini nih. 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Di bayangan teman-teman, Dikali. oke, ada dan ya, betul, dikali. Pintar banget. Nah, sekarang sebelum ke sana, kita coba cari susunan-susunan yang mungkin. Pasti kebaiknya gini pertama nih. Laki-laki, perempuan, perempuan. Betul kan? Tapi kan di soalnya nggak disebutin. Laki-lakinya anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga. Yang penting total-totalnya tuh segitu aja. Ada nggak susunan yang lain lagi yang mungkin? Perempuan, laki-laki, perempuan. Oke, perempuan, laki-laki, perempuan. Yang terakhir? Perempuan, perempuan, laki-laki. Sip, betul. Perempuan, perempuan, laki-laki. Oke, nah sekarang coba semuanya kita tinggal hitung peluangnya aja. Misalkan di sini ada anak 1, anak 2, sama anak 3. Kita coba tulis aja yang pertama, LPP. Oke, LPP. Misalkan gini, sekarang fokus dulu aja ke anak 1 ya. Kalau ada misalkan seorang ibu hamil, dia nggak tahu nih, misalkan nggak ada USG, yang nggak tahu nih kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan. Peluang anaknya laki-laki itu berapa kira-kira? 1/3. 1. Kalau jenis kelamin itu kan ada 2 ya. Kalau bukan laki-laki, ya perempuan. Iya. Berarti peluangnya adalah 1/2. 1/2. Gitu. Namanya saya. Jadi fokusnya ke anak 1 dulu aja. Iya. Terus sekarang ke anak 2. Anak 2 berapa peluangnya dapat perempuan? 2/1. 2. Sama, 1/2 juga. 2. Oh iya, sekali Iya. ini kan 1 ya. Kan di anak itu aja. Anak ketiga berapa peluangnya dia tuh perempuan? Sama. Sama. 1/2. Kenapa kita kali coba? Karena dan Di sini ada 1 anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Jadi sama dengan 1/8. Tapi di sini atau nih, ya kan? Atau karena ya bisa jadi susunannya bukan LPP, bisa jadi susunannya PLP. Nah, kalau PLP ya sama juga sih angka-angkanya mah. 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/8. Terakhir yang PPL. Kalau PPL berarti 1/2 kali 1/2 kali 1/2 dijumlahkan habis itu. 1/8. Nah, yang 3 angka ini nanti kita bakal jumlahkan karena ada kata-katanya atau gitu. Mana sih pointernya mana ya? Ada. Oke, kita jumlahkan. Jadinya 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan 3/8. Oke, jawabannya yang B ini 3/8. Oke, ini mah lumayan ya, agak santai ya soalnya. Tapi tetap karena di soal ini jebakannya di sini nih. Kita digiring supaya opini kita itu seolah-olah dia hanya yang LPP aja. Jadi mungkin kita bakal ngitungnya 1/8 kok nggak ada di jawaban gitu. Padahal mah emang masih ada kemungkinan yang lain lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Oke, ini ada 2 soal lagi berarti ya. 7 sama 8. Iya. Sebuah kelas terdiri dari 10 pria dan presentasikan tugas ke depan kelas secara bergantian. Peluang terpilihnya orang pertama laki-laki dan orang kedua perempuan. Sebelum itu coba gini, kita main logika dulu ya. Kalau misalkan orang disuruh maju presentasi nih ada 2 orang. Kalau misalkan saya nih Farhan udah disuruh maju nih ke depan sama gurunya. Pas pemanggilan kedua, mungkin nggak saya lagi yang dipanggil? Enggak kan? Pasti ganti orang kan? Iya. Berbeda kan orangnya? Oke. Berarti nanti akan ada pengaruh ke semestanya. Kita coba lihat, misalkan yang laki-laki kita simbolkan sebagai A, dan yang perempuan kita simbolkan sebagai B. Pertama, pada saat kita memilih laki-laki, memilih 1 laki-laki, berarti fokusnya ke angkanya aja ya. Itu peluangnya berapa coba? Memilih 1 laki-laki. 1/30. 1/10. 10. 10 per Kombinasi 30. 1. Nah, jadi 10 per 30 gitu. Ngerti nggak? Oh, iya. Ya, nah itu kan kalau laki-laki yang pertama tuh. Nah, sekarang yang kedua coba.
kalau pada saat memilih perempuan? 20 per 20 per 30. 30. Ah, itu jebakannya. Oh, Apa kenapa coba? bisa gitu? Karena kan Oh tadi iya udah kan kepilih 2 lagi. orang ya. Kan yang orang pertama mau udah nggak kepilih kan? Oh iya. Berarti tinggal berapa orang yang bisa dipilih lagi? 10. Tinggal 29. Hah? Ayo, 9. ngerti nggak? Oh iya iya. Iya, oh, gimana ya? Nah, jadi Kan udah PD-nya kan udah nggak bisa dipilih lagi sayanya gitu. Nah, saya kan tadi udah kepilih di bagian laki-laki pertama nih. Pas yang keduanya saya udah nggak bisa lagi dipilih gitu. Jadi tinggal 20 per 29. Gitu. Nah, itu maksudnya tadi A ini mempengaruhi B. Karena setelah kejadian A, ada yang berubah gitu. Apa yang berubah? Si NS-nya berubah. Iya. Oke, nah udah karena di sini ada kata-katanya dan berarti Dikali. dikali. Kayak jadinya peluang terpilihnya orang pertama laki-laki dan orang kedua perempuan adalah 10 per 30 kali 20 per 29. Bisa dibagi jadinya 1/3. Jadi sama dengan 20 per 87. Oke, sip. Gimana? Ngerti ya maksudnya untuk soal nomor 7? Insya Allah. Insya Allah. Yuk, kita ke soal nomor terakhir yuk. Terakhir, nah ini ya agak-agak sih, tapi nggak terlalu lah. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 2 bola biru, dan 3 bola hijau. Jika 2 bola diambil satu per satu tanpa pengembalian. Ini kasusnya sama kayak tadi. Jadi diambil, pas sudah diambil ini nggak dikembaliin lagi gitu. Oke, berarti kan dia akan ada pengaruh juga. Maka peluang 2 bola yang terambil berwarna sama adalah, ingat tuh kata-katanya, berwarna sama. Dia nggak spesifik bilangnya warna merah atau warna apa. Ilustrasinya kayak gini biar kebayang ya. Ada 5 bola merah, ada 2 bola biru, sama 3 bola hijau. Coba kalau misalkan dia ngambilnya berwarna sama, itu teh berarti, udah bocor. Kalau berwarna sama berarti kemungkinannya apa? Sok yang pertama pura-pura aja nggak tahu tadi. Apa? Merah-merah. Oke, merah dan merah. Bentar. Bisa Biru-biru. merah dan merah. Atau yang kedua? Biru-biru. Biru dan biru. Yang ketiga? Hijau dan hijau. Hijau dan hijau. Coba deh, pertama untuk yang merah dan merah. Itu peluangnya berapa kali berapa? Merah yang pertama dulu deh. 5 per 2 per 5. 2 per 5. 5. 5, bener 5-nya mah? 5 per 5. berapa? 5 per itu 5 per 10. 5 per 10. Itu kan merah yang pertama tuh. Merah yang kedua berapa peluangnya? 5 per 9. 5 per 9. 4 per 10. 4 per 10. Bukan. 4 per 9. 5 per 9. Nah, bener. 4 per 9, bener. 4 per 9. Oh, Kenapa coba? Oh, jadi Kan merahnya udah ngurang. kan merahnya berkurang. Iya, kan merahnya berkurang kan? Juga. kalau tadi kan S-nya juga berkurang ya. juga berkurang. Berarti Iya. S-nya juga berkurang. Oh iya. Benar. Ya, Paham ya maksudnya ya? Paham insyaallah. Oke. Terus sekarang yang biru. Yang birunya gimana? Biru itu masih 2 per 2 per 10. 2 per 10. Dikali yang keduanya apa? 1 per 1 9. per 9. Nah, tuh kan udah mulai lancar kan? 1 per 9. Benar. Jadinya 2 per 90. Yang terakhir yang hijau. 3 per 10. 3 per 10. 2 per 9. 2 per 9. 1 per 9. Jadi sama 6 dengan per 6 90. per 90. Semuanya kita tambahin kan karena dia atau. Kita tambahin jadinya 28 per 90. Udah tuh ada. Tinggal dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadinya 14 per 45. Alhamdulillah beres semua soalnya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Coba ada nggak yang mau ditanyain? Bisa ada yang kurang paham tentang peluang yang terakhir tadi yang bersyarat-bersyarat?
Nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Bisa kan udah ngerti, nggak apa-apa. Indahnya matematika. Aduh, Afif. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk yang soal terakhir ini. Jadi intinya selalu jeli, kira-kira dia itu berkurang atau enggak, ya, berpengaruh atau enggak, kayak gitu. Iya, Kak. Udah siap belum langsung ke post test nih kita? Masih ada 15 menit lagi. Hai. Yuk. Ayo, oke. Ayo. Mantap tuh, udah semangat tuh. Aduh. Oke, coba ya saya ini dulu, stop dulu screen-nya. Oh iya. Kan nanti minta PPT-nya yang sudah dicoret-coret ya, Kak. Oh gitu, oke. Siap, Kang. Kang barusan Siva udah nyamain, cuman benernya 4 barusan tuh. Gimana? Benernya 4? Iya 4. Pas barusan disamain. Kecil banget ya Allah. Oke. Tuh udah ada link post testnya tuh. Mangga dicobainnya. Pasti waktunya sampai 15.15 ya. Saya mute dulu. Kang? Kang Iya, maaf. kenapa? Ini yang tipe nggak bisa masuk ke Google, loading terus. Bisa minta Oh gitu. PDF-nya. Ya PDF-nya gitu. Buat soalnya jadi langsung kita kerjain Oh, manual. oke. Gimana cara ngirimnya ya? Ya, Ke ya. WA aja tuh gimana? Oh iya, kayak aja. Coba itu minta nomor WA-nya ya. Minta ulang linknya. Oke. Sudah, Kang. Udah. Belum ada, Kang, soalnya. Bentar. Lagi dikirim ya, bentar. Oke, udah.
Oke, teman-teman, waktunya udah habis ya. Terakhir mungkin mau minta tolong diaktifin dulu kameranya, mau didokumentasikan ya. Ayo aktifin dulu. Sebentar. Yuk, bentar aja yuk. Ini udah mau disuruh keluarin sama adminnya nih. Udah di waktu Oke. sama adminnya Kang. Udah di waktu nih. Widih, Dani aja nih. Ayo Rindi, Tipa. Nyalain dulu. Tipa, Kanaya, Siti. Gak apa-apa sih Kang, kayaknya lagi pada sibuk deh. Lah malah keluar. Oke, nggak apa-apa. Kayak Nah, koneksinya iya deh. Oke. Yaudah gitu dulu itu ya. Terima kasih buat semuanya udah pantengin sampai akhir. Mudah-mudahan juga pelajarannya bisa nyerap ke teman-teman semuanya. Itu mungkin dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Ya, sama-sama.